Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Niken Suskandari dengan nomor mahasiswa 501201014 akan memaparkan terkait sesi 8 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman ini berdasarkan situasi atau kondisi terkait dengan sistem pendidikan dasar di negara ASEAN atau Asia Pasifik dan dibandingkan dengan sekolah di tempat saya mengajar yaitu SMP Nasional Plus Tunas Global. Ada 4 pilar utama dari UNESCO dan bagaimana kaitan 4 pilar ini dengan Tunas Global. Di dalam 4 pilar UNESCO itu disebutkan bahwa pendidikan itu harus bersifat holistik. Anak-anak atau murid diajarkan learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Pendidikan juga harus mampu mengembangkan seluruh aspek, baik kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, pembelajaran di SMP Tunas Global juga sudah menerapkan pendekatan holistik. Kegiatan pembelajaran dikemas tidak hanya pada sisi kognitif, tetapi juga pada sisi psikomotorik dan afektif. Murid terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi, serta aktivitas pembelajaran yang berfokus pada kerjasama dan mengembangkan kemampuan psikomotorik dan afektif mereka. Salah satunya adalah event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini yang kita beri nama Pergelaran Kolosa. Lalu pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan pembelajaran abad 21 dan keterkaitannya dengan penerapan di sekolah tunas global. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Tunas Global membiasakan murid belajar secara kolaboratif melalui metode pembelajaran, salah satunya yaitu dengan cooperative learning dan tentunya memanfaatkan teknologi. Nah, pembelajaran dikemas lebih banyak dilakukan secara berkelompok dan kolaboratif. Ini adalah salah satu upaya melatih mereka untuk mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis, menemukan berbagai macam alternatif jawaban sehingga timbullah kreativitasnya dan mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai macam karakter teman-temannya. Lalu bagaimana kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah? Nah, di dalam kebijakan terkait pendidikan di ASEAN, umumnya manajemen yang dilakukan itu diarahkan atau didorong kepada school based management atau otonomi sekolah. Tentunya dengan melibatkan masyarakat, guru, murid, dan orang tua dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, di Tunas Global, hal ini diterjemahkan dalam pembentukan forum komunikasi antara guru dan orang tua. Selain itu, kita juga memaksimalkan keterlibatan dan peran serta orang tua dalam event-event yang diselenggarakan sekolah, baik menjadi narasumber maupun pendukung acara. Topik yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah terkait dengan ringkasan artikel dalam pengayaan sesi 8. Di dalam artikel tersebut dibahas terkait dengan tantangan abad 21 dan globalisasi dalam pendidikan, pendidikan dasar dulu dan kini, lalu kurikulum dan pembelajaran pada abad 21, pengembangan SDM pendidikan, dan manajemen sekolah. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi di abad 21 dan di era globalisasi ini? Yang pasti yang pertama kita sadari bahwa terjadi begitu banyak perubahan baik dari segi sosial, budaya, dan teknologi dan ini berlangsung sangat cepat. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN memberi peluang mobilitas tenaga kerja antar negara. Kompetisi menjadi semakin ketat terhadap kualitas SDM karena dari berbagai negara bisa melakukan mobilisasi dari satu negara ke negara lain. Nah, oleh karena itu pendidikan harus mampu menghasilkan SDM yang mempunyai kompetensi adaptif dan mampu berdaya saing tinggi.
Lalu bagaimana kondisi pendidikan dasar dulu dan kini? Dulu murid datang dengan minim pengetahuan, sekarang murid datang ke sekolah dengan membawa begitu banyak informasi yang mereka peroleh, baik dari media maupun dengan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, 4 pilar pendidikan yang disampaikan di awal tadi harus tetap menjadi dasar visi pendidikan. Nah, pendidikan dasar yang kita lakukan harus mampu menumbuhkan wawasan global yang meliputi kemampuan kognitif, sosio-emosional, dan juga perilaku. Lalu, bagaimana kondisi kurikulum dan pembelajaran di abad 21? Kurikulum masa depan itu harus dirancang agar menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan juga kontekstual. Karena pada prinsip pembelajaran abad 21 yang disampaikan oleh Bea dan Slaughter di 1993 menyebutkan bahwa student active learning, learning by discovery, integrasi lintas disiplin, serta futuristic learning merupakan prinsip pembelajaran abad 21 yang harus dirancang. Lalu bagaimana kaitannya dengan pengembangan SDM pendidikan? SDM sekolah itu harus memiliki visi yang jelas, profesional, dan integritas yang tinggi. Dalam SDM ini tentunya meliputi kepala sekolah, guru-guru, dan semua tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Kepemimpinan yang efektif harus kita akui mampu menantang proses, mampu membangun visi bersama, memberdayakan orang lain, dan tentunya menjadi teladan serta senang memberi penghargaan dan motivasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses perekrutmen yang sangat selektif serta pelatihan yang tentunya harus selalu berkelanjutan. Lalu bagaimana kaitannya dengan manajemen sekolah? Manajemen sekolah harus bersifat kolaboratif, transparan, berbasis profesionalisme, dan partisipatif. Keputusan itu harus berorientasi bottom up dengan teamwork dan tentunya dengan sistem terbuka. Dan tidak kalah pentingnya adalah kemitraan antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Ini salah satu kunci terwujudnya sekolah yang efektif. Berikutnya akan dibahas terkait dengan isi video yang saya tonton. Dalam video tersebut dijelaskan tentang durasi pendidikan dasar yang bervariasi di setiap negara. Namun itu tidak jauh berbeda ya, dengan rentang waktu antara 5 sampai 6 tahun saja. Dan tidak semua negara itu memberikan sertifikat terkait akreditasi. Nah, tantangan kesetaraan yang terjadi di ASEAN, salah satunya itu meliputi fasilitas yang tidak memadai, kekurangan guru, serta, masih dibutuhkannya kebijakan dan komitmen dari lintas sektor. Lalu program AQRF itu jujur sekali dapat mendorong pengakuan kualifikasi antar negara, sehingga mendorong mobilitas pelajar dan tenaga kependidikan, serta akses ke pendidikan berkualitas. Nah, ini tentunya membawa sedikit dampak positif dan angin segar. Namun bagi Indonesia tentunya ini juga menjadi PR bagaimana kita menciptakan kualitas pendidikan di negara kita sendiri agar kebutuhan pendidikan itu bisa terpenuhi di dalam dan tidak banyak, eee, warga atau bangsa Indonesia yang pindah atau belajar di negara orang karena kualitas pendidikan di sana lebih baik. Lalu apa kesimpulan dari, eee, penjelasan saya secara keseluruhan pada sesi 8 ini? Yang pertama, harus kita sepakati atau kita pahami bahwa pendidikan dasar di Indonesia itu harus benar-benar dikembangkan dengan terintegrasi 4 pilar UNESCO. Nah, selain itu juga harus terintegrasi dengan keterampilan abad 21 serta manajemen sekolah yang berpartisipatif. Lalu yang kedua, kolaborasi semua pihak dan pemangku kepentingan ini sangat dibutuhkan dalam memperkuat kebijakan pendidikan inovatif di era global. Berikut penjelasan dari saya tentang sesi 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.